Haleluya. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi hambamu untuk menyampaikan kebenaran firman di tempat ini, di GGP Mas Muria. Kami percaya keluarga tempat ini, gembala di tempat ini diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Baiklah, kita akan mulai ibadah minggu ini, dan kami percaya jemaat dimanapun berada, jemaat yang ada di gereja Mas Muria, di saat mereka mendengarkan firman Tuhan, pasti mereka diberkati. Haleluya, haleluya. Tema yang saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini minggu ini adalah doa dan ucapan syukur. Saudara, kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6. Saya akan bacakan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat yang ada di GGP Mas Muria, perhatikan baik-baik, ada dua alasan yang harus kita perhatikan tentang doa dan ucapan syukur. Saudara, kalau bicara doa itu nafas kehidupan kita. Bicara doa itu hubungan kita dengan Tuhan. Bicara doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Bicara doa itu keintiman kita dengan Tuhan. Bicara doa itu artinya kita sedang masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Karena Yesus layak kita sembah. Haleluya, haleluya. Ada dua alasan. Saudara, perhatikan baik-baik. Alasan yang pertama, tingkatkan roh doa hari-hari ini. Saudara, dengan keadaan seperti ini, kita harus tingkatkan roh doa kita. Amin. Tingkatkan roh doa kita hari-hari ini. Saudara, perhatikan baik-baik. Kata doa adalah kata yang selalu menarik perhatian bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Angkat tangan yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Perhatikan baik-baik kata doa. Kata doa adalah kata selalu yang menarik perhatian bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Doa lahir karena semua orang menyadari akan kekuatan dan kemampuan yang terbatas, saudara. Doa adalah suatu hal yang penting. Ternyata doa itu sangat penting bagi kita. Doa itu suatu hal yang penting dalam kehidupan kita, lebih dari segala pekerjaan apapun. Itu doa, saudara. Doa itu sederhana, saudara. Doa itu simple. Nah, saking sederhana, seringkali kita nggak percaya, saudara. Doa itu simple, sederhana. Tapi saking sederhananya, seringkali kita nggak percaya. Saudara, doa bukan soal kata-kata. Doa bukan soal kata-kata, tetapi doa adalah iman. Percaya kepada Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa bukan soal kata-kata, tetapi doa adalah iman. Percaya kepada Yesus. Doa bukan suatu kumpulan kata-kata, tetapi doa adalah hati yang teguh, hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Teguh, saudara. Tulus, murni di hadapan Tuhan. Doa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai dengan 18. Kita buka firman Tuhan, Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita.
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara perhatikan baik-baik, Elia manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Elia manusia biasa. Tetapi lihat baik-baik, Elia manusia biasa. Apa artinya ini Elia manusia biasa? Elia bisa kecewa, Elia bisa lemah, Elia bisa sakit, Elia bisa goncang, Elia bisa sakit hati, Elia bisa tertekan. Manusia biasa, saudara. Elia adalah manusia biasa. Elia bisa punya masalah, Elia bisa punya masa-masa yang sulit. Tapi saya mau bilang buat jemaat yang ada di GGP Mazmuria, tetapi Elia tidak pernah menyerah. Ini kuncinya, saudara. Tidak pernah menyerah. Ini kuncinya. Elia tidak pernah menyerah. Kenapa? Karena Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan keadaan seperti ini, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, manusia biasa Tuhan bisa buat menjadi manusia yang luar biasa. Haleluya. Doa yang mendatangkan mujizat. Saudara perhatikan baik-baik. Doa yang mendatangkan mujizat adalah doa yang lahir dari iman. Doa yang mendatangkan mujizat adalah doa yang lahir dari iman, akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Haleluya. Doa yang lahir oleh kesatuan hati. Dan saya mau bilang buat jemaat di tempat ini, unity. Amin. Unity. Gembala, pengerja, dan jemaat unity. Di saat kita unity, sudah pasti ada penuaian terjadi. Haleluya. Doa yang lahir oleh kesatuan hati atau unity. Firman Tuhan katakan supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Amin. Unity. Doa yang fokus untuk jiwa-jiwa. Kita tahu penuaian sedang terjadi hari-hari ini. Penuaian jiwa-jiwa sedang terjadi hari-hari ini di gereja GGP Mazmuria. Haleluya. Ada penuaian terjadi. Amin. Nah, saudara, saya mau bilang jangan banyak program hari-hari ini. Banyak berdoa, itu kuncinya. Banyak berdoa, saudara. Sudah, saya percaya di saat kita banyak berdoa, banyak jiwa diselamatkan. Amin. Sudah tiba saatnya untuk menuai, saudara. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan saya percaya akan terjadi penuaian besar-besaran di GGP Mazmuria. Amin. Doa yang penuh kuasa. Doa yang penuh kuasa. Doa itu bukan dilihat orang atau didengar orang, tetapi doa itu dijawab Tuhan. Nah, setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, pasti ada jawabannya. Amin. Pasti ada jawabannya, saudara. Makanya jangan bosan-bosan berdoa. Saudara, doa yang fokus kepada Allah artinya mata kita tertuju kepada Allah atau fokus kepada firman-Nya. Karena firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Doa sebagai ekspresi kita kepada Tuhan. Artinya tidak bertele-tele, saudara. Kalau berdoa jangan bertele-tele. Tuhan tahu apa yang saudara akan doakan. Makanya jangan bertele-tele. Apa adanya, saudara. Amin. Jangan bertele-tele. Tuhan itu tahu, karena Tuhan itu maha tahu, saudara. Haleluya. Doa yang dijawab Tuhan. Nah, doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang disertai oleh keyakinan. Artinya jangan bimbang.
Kita yakin, percaya dengan iman kita. Jangan pernah bimbang. Saudara, kalau bimbang, sudah tahu orang yang bimbang seperti gelombang laut diombang-ambingkan. Makanya berdoa jangan bimbang. Amin. Jangan bimbang, saudara. Doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang disertai oleh keyakinan. Artinya jangan bimbang berdoa. Doa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, kita tahu Elia itu manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Di saat dia berdoa dengan sungguh-sungguh, hujan jangan turun, hujan pun tidak turun 3 tahun 6 bulan, saudara. Tapi di saat dia berdoa, langit pun menurunkan hujan. Itulah doa dengan sungguh-sungguh, saudara. Makanya saya mau ajak buat GGP Mas Muria berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa harus dipanjatkan dengan tidak jemu-jemu. Artinya jangan bosan-bosan berdoa, harus dengan tekun. Jangan bosan-bosan berdoa. Seringkali kita bilang berdoa terus, tapi mana jawabannya? Saudara, Tuhan mau jawab doa kita bukan instan. Tidak instan, saudara. Ada yang instan, ada yang tidak. Mungkin dia jawab, ada yang begitu kita doa langsung dijawab. Itulah Tuhan. Ada yang Tuhan jawab 1 minggu, ada yang Tuhan jawab 1 bulan, ada yang Tuhan jawab berbulan-bulan, bahkan ada yang Tuhan jawab sudah bertahun-tahun baru Tuhan jawab. Itulah. Makanya kita tekun aja berdoa. Doa harus dipanjatkan dalam nama Yesus. Nama yang penuh kuasa. Setiap doa-doa kita panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Nama yang penuh kuasa. Haleluya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang pertama, kita harus tingkatkan roh doa kita hari-hari ini. Amin. Tingkatkan roh doa kita hari-hari ini. Alasan yang kedua, hari-hari ini kita harus banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang luar biasa. Amin. Banyak mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, dengan keadaan seperti ini, ada pandemi, corona, COVID-19. Saudara, saya percaya di saat saudara naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, pasti berkat Allah terus mengalir buat saudara. Amin. Haleluya. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Mazmur 118. Firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan hari-hari ini saya mau bilang buat kita di tempat ini, buat minggu ini, bahkan gereja GGP Mas Muria harus banyak-banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mengucap syukur adalah pintu gerbang mujizat. Makanya mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah sikap hati yang mendatangkan mujizat. Perhatikan baik-baik. Mengucap syukur adalah pintu gerbang mujizat. Mengucap syukur adalah sikap hati yang mendatangkan mujizat. Ketika kita mengucap syukur, pintu kesempatan terbuka. Apa artinya ini, saudara? Ketika kita mengucap syukur, pintu kesempatan terbuka. Saudara, itulah ucapan syukur. Kesempatan dalam pelayanan Tuhan akan bukakan. Amin. Kesempatan dalam pekerjaan Tuhan akan bukakan. Kesempatan dalam bisnis kita
Tuhan akan bukakan. Kesempatan dalam usaha kita, Tuhan akan bukakan. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya hari-hari ini banyak mengucap syukur, saudara. Haleluya. Saya mau bilang buat kita di tempat ini, mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, pintu kesembuhan terjadi. Saudara yang datang ke tempat ini, yang datang di gereja ini, mungkin saudara datang dengan sakit penyakit, percaya dengan iman, oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, pasti sakit penyakitmu Tuhan angkat, dan sakit penyakitmu Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya hari-hari ini banyak mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, pintu pemulihan terjadi. Tuhan akan pulihkan kita. Suami istri, anak-anak, orang tua sama anak, Tuhan akan pulihkan. Gereja kita, Tuhan akan pulihkan. Gembala, pengerja, dan jemaat, Tuhan akan pulihkan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan bersyukur kita mempersiapkan diri untuk menerima mujizat Tuhan. Dengan bersyukur kita mempersiapkan diri untuk menerima mujizat Tuhan. Dan saya mau bilang buat kita di tempat ini, mujizat itu masih ada sampai hari ini. Amin. Mujizat masih ada. Nah, ketika kita mengucap syukur, pintu mujizat terjadi dan pintu mujizat terbuka. Amin. Ketika kita mengucap syukur, pintu pertolongan terjadi dalam hidup kita. Tuhan tolong kita. Amin. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, saudara. Makanya banyak-banyak mengucap syukur hari-hari ini. Ketika kita mengucap syukur, pintu berkat dibukakan. Haleluya. Ketika kita mengucap syukur, pintu berkat dibukakan. Haleluya. Angkat tangan yang mau diberkati Tuhan. Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat yang berlipat-lipat ganda. Bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan curahkan buat jemaat yang ada di GGP Mas Muria. Haleluya. Ketika kita mengucap syukur, pintu pembebasan terjadi. Kita dibebaskan. Amin. Banyak mengucap syukur, saudara. Ketika kita mengucap syukur, pintu pembebasan terjadi. Ketika kita mengucap syukur, pintu pembelaan terjadi. Tuhan akan bela kita. Amin. Tuhan bela kita. Sampai hari ini, Tuhan masih bela kita. Ketika kita mengucap syukur, pintu perlindungan terjadi buat kita. Mazmur 91. Makanya hari-hari ini, saudara, harus banyak baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Makanya banyak mengucap syukur. Amin. Ketika kita mengucap syukur, pintu perlindungan terjadi. Orang yang selalu bersyukur mampu melihat sisi positif di balik masalah. Inilah orang yang selalu bersyukur mampu melihat sisi positif di balik masalah. Nah, masalah apa yang kita hadapi hari-hari ini? Percaya dengan iman di saat kita bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, masalah kita Tuhan selesaikan. Amin. Haleluya. Orang yang selalu bersyukur mampu melihat keajaiban di balik kemustahilan. Allah kita Allah yang ajaib. Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang luar biasa.
Orang yang selalu bersyukur mampu melihat keajaiban di balik kemustahilan. Saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ketika kita mengucap syukur, artinya kita sedang menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Pergumulan apa yang kau hadapi hari-hari ini? Serahkan kepada Tuhan. Amin. Serahkan kepada Tuhan pergumulan kita hari-hari ini. Ketika kita bersyukur, artinya kita sedang menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan dan mengizinkan Dia bekerja sepenuhnya di dalam hidup kita. Amin. Makanya hari-hari ini banyak-banyak mengucap syukur. Saudara, itulah yang dua alasan mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Saya kembali lagi di Filipi. Saya kembali lagi di Filipi 4 ayat 4, saudara. Filipi 4 ayat 4. Firman Tuhan katakan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, artinya Tuhan sudah dekat. Artinya Tuhan segera datang. Sudah semakin dekat Tuhan akan datang. Kita kan nggak tahu kapan Tuhan mau datang. Hanya Bapa di sorga yang tahu Tuhan mau datang. Tapi kita, umat-umatnya, kita orang percaya, kita disuruh terus berjaga-jaga. Amin. Artinya berjaga-jaga, kembali lagi berdoa, saudara. Banyak berdoa hari-hari ini. Amin. Doa itu penting sekali. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Berdoa hari-hari ini. Doa kita, pergumulan kita, kalau Tuhan belum jawab, tetap terus berdoa. Terus duduk di kaki Tuhan. Seperti Maria. Maria duduk di kaki Tuhan hanya menaikkan pujian penyembahan. Doa-doanya, saudara. Itu yang hari-hari ini sangat penting bagi kita. Doa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ayat 16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hari-hari ini kita harus bersukacita. Amin. Kita harus mengucap syukur dan kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal, tetaplah berdoa. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi saudara dan saya. Mengucap syukur. Amin. Karena di dalam ucapan syukur itu ada kuasa. Haleluya. Saya nggak panjang lebar firman ini, dan saya percaya firman ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Firman ini menjadi rema bagi saudara dan saya. Firman ini kita lakukan, saudara. Makanya itulah yang amanat agung. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka tentang kebenaran firman. Saudara, hari-hari ini, mari kita harus pergi dan banyak berdoa. Karena saya tahu sedang terjadi penuaian. Penuaian sedang terjadi beribu-ribu laksa hari-hari ini. Amin. Penuaian sedang terjadi, saudara. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita lakukan dua alasan ini. Alasan yang pertama, tingkatkan roh doa kita. Alasan yang kedua, banyak-banyak mengucap syukur. Saudara akan melihat
mujizat itu akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Firman yang sudah ditaburkan di tempat ini, firman yang sudah disampaikan di GGP Mazmuria, agar firman ini menjadi kekuatan, firman ini tertanam di hati kami, firman ini memberkati jemaat yang ada di tempat ini dalam nama Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ingatkan buat kami jemaat-jemaat di tempat ini, kami harus terus banyak berdoa, banyak naikkan doa pujian penyembahan kepada Tuhan, banyak bersyukur kepada Tuhan, karena di dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus mengingatkan tentang kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang menjamah setiap hati anak-anak-Mu, setiap hati jemaat yang ada di tempat ini, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan buat hari ini, karena kami tahu hari ini adalah harinya Tuhan, hari ini adalah hari kebaikannya Tuhan. Haleluya. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, gembala boleh banyak, tapi satu-satunya juru selamat kita adalah Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami, ini seruan kami. Setiap doa dan seruan kami Tuhan dengar dalam nama Yesus, dan Tuhan yang sempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita akhiri ibadah pada kesempatan ini. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, biar menjadi berkat buat setiap kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu dan kiranya kasih anugerah Yesus terus mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kita. Anugerah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita, menghibur kita, menguatkan kita, dan memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita para salehnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam Mazmuria, yes, maju terus.